ayat yang ke-17 merupakan lanjutan pula, di mana Allah berfirman, am amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit? Ayursila, bahwa dia bisa mengirimkan kepada kamu hasibah. Angin yang bercampur dengan pasir dan batu kerikil. Allah bisa membuat begitu. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka nanti kamu bisa melihat, mengetahui betapa peringatanku, kata Allah. Pada ayat ke-17 ini sebagai lanjutan dari ayat 16, Allah masih mengingatkan. Ya, kemarin sudah saya terangkan bahwa Allah itu sebetulnya tidak hanya di langit, di bumi, ya. Bahkan Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia itu berada di mana saja kamu berada. Tapi di ayat ini dikatakan fis sama, di langit. Kalau di langit di atas, Allah mempunyai kekuasaan mutlak untuk bisa memberi rahmat, bisa memberi berkah, dan bisa memberi laknat dan azab dari langit. Maknanya begitu kan? Ini, kamu apa merasa aman dengan Allah yang selama ini kamu diberi rahmat, nikmat yang banyak, tapi ternyata kamu tidak makin syukur, makin kufur nikmat, makin jauh dari Allah. Terus kamu merasa aman dengan kenikmatan, kelezatan dunia ini yang sudah dilimpahkan kepadamu oleh Allah. Kamu tidak terima kasih, tidak menggunakan apa yang dikaruniakan oleh Allah untuk taat, malah untuk maksiat, melawan kehendak Allah. Apa dengan itu kamu merasa aman? Dengan hartamu kamu merasa aman, dengan ilmumu kamu merasa aman, dengan teman-temanmu kamu merasa aman, dengan klikmu kamu merasa aman. Begitu. Wah, seolah-olah begitulah ya. Ya, hidup ini kan punya geng ya toh. Geng ini kan juga geng, ini geng pengajian RKM gitu kan ya. Ini geng pengajian RKM. Apakah kamu merasa aman dengan itu semua? Nah, demikianlah. Ingat, di sini diterangkan oleh Allah, bumi yang tenang dengan anginnya yang sepoi-poi basah, langit yang begitu jernih, terang, dipandang mata begitu sejuk, angin yang begitu hebatnya, sejuknya, tiba-tiba bisa dirubah oleh Allah. Di sini dikatakan, tiba-tiba Allah bisa mengirimkan kepada kamu hasibah. Hasibah itu dari kata hasabah. Hasabah itu batu kerikil, ya. Hasibah, angin puting beliung yang membawakan pasir berserta dengan batu-batu kecil. Ini kalau digambarkan di padang pasir, bayangkan kayak apa? Allah sanggup memberikan yang semacam ini, mempunyai kekuasaan yang semacam itu. Jangan merasa tenang berbuat yang tidak baik. Menentang Allah kok merasa tenang? Kamu dengan enak-enakan tenang dengan perahu pesiarmu. Kamu bawa macam-macam di perahu pesiar itu ya. Barang yang kamu bawa barang yang haram. Minuman yang tidak benar di laut, kamu enak-enakan lalu merasa tenang karena kapalnya kapal modern. Gitu. Aku bisa membuat tiba-tiba angin datang dan ombak untuk datang. Dan memang ya, ada satu hadis yang menerangkan bahwa air laut pun sudah mengancam orang-orang yang berbuat begini. Laut sudah lapor kepada Allah, ya Allah, beri kesempatan aku untuk menenggelamkan orang-orang yang di atas perahu ini. Dia berbuat jahat di atas punggungku, kata si laut. Dia berbuat maksiat di atas punggungku, berulang kali begitu. Beri kesempatan aku menenggelamkan mereka ke dalam lautku ini. Tapi Allah yang Ar-Rahman masih mengatakan, hei laut, urusan manusia ini urusanku, bukan urusanmu. Bekerjalah kamu menurut tugasmu sebagai laut. Taat si laut.
nggak jadi menenggelamkan ini. Tapi si orang yang berbuat macam-macam masih mengatakan aman aku. Dia salah paham. Padahal Allah masih menyelamatkan karena Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya ini. Tapi dia merasa aman. Inilah ibu, maka hendaknya kita bersyukur kehadirat Allah. Jangan kufur nikmat. Sebab kufur nikmat itu bisa kufur betul-betul nantinya. Ya. Kufur nikmat, ingkar kepada nikmat Allah. Kufur nikmat itu adalah orangnya, tata batinnya si orang tidak yakin bahwa nikmat yang ada pada dirinya hakikatnya dari Allah. Ia tidak yakin. Maka ia mengatakan nikmat yang ada pada dirinya adalah dari perbuatannya sendiri, kesuksesannya sendiri, kerja kerasnya sendiri. Karena aku kerja keras, karena keuletanku, karena relasiku, kuku semua. Kuku semua yang kecil, Allah yang besar tidak kelihatan. Ini orang kufur nikmat begitu. Ya. Karena ia merasa bukan dari Allah, akhirnya ia merasa tidak membutuhkan Allah. Karena merasa tidak membutuhkan Allah, ia tidak perlu Allah, ia tidak memerlukan taat kepada Allah. Apa hubunganku dengan Allah? Ini akhirnya kufur betul. Diawali dengan kufur nikmat. Begitu setan caranya menyabot keimanan kita. Bersyukur. Begitu nih Pak Kadar, Bu Kadar yang putranya Yanto baru lulus jadi dokter, bersyukur jadi dokter yang baik. Ya Mas Yanto ya, dokter yang baik, ilmunya dipakai yang baik untuk pasien, pada pasien yang sopan. Sudah pasien sakit badan, disakiti hati. Ya dok, kalau dokternya mau aja pakai Bismillahirrahmanirrahim, pasiennya sudah senang sekali. Jangan ya Mas Antoni, dokter jangan sakit apa? Jangan kasar gitu. Tapi enggak, yang itu tiru bapaknya atau ibunya, saya nggak ngerti ini. Jadi inilah, jadi gitu. Syukur nikmatlah. Betapapun nikmat itu kecil, syukuri. Berapa orang yang terperosok imannya menjadi lenyap di bawah lautan gelombang nafsu kehidupan dunia ini gara-gara tidak syukur nikmat. Ini digambarkan macam itu. Ya. Kamu diberi yang enak, yang ini, lupa kepada Allah. Sehingga apa? Allah yang besar yang memberi nikmat tidak kelihatan, yang kelihatan cuma nikmatnya dan dirinya. Akhirnya Allah mengatakan, apa kamu kira aku tidak bisa membuat sesuatu dengan tiba-tiba yang demikian ini? Maaf, yang dikirimkan batu yang semacam itu, ya Allah ya Rabb. Dikirimkan batu itu umat Nabi Lut dulu ya. Ya, umat Nabi Lut dulu itu dikirimkan batu. Karena ya apa itu? Umat Nabi Lut itu waktu apa ya? Sadum dan Gomorrah itu. Sadum ya. Sadum dan Gamaruh. Kalau dalam bahasa aja Gamaruh, Sodom and Gomorrah gitu kan. Itu dikirimkan batu, hancur umatnya. Dia diranjam oleh orang, diranjam oleh Allah, mati. Tapi maaf, kalau zaman sekarang apakah bisa terjadi gitu? Ya kalau Allah menghendaki bisa-bisa saja ya. Di mana saja, di Allah bisa ya, dengan ombak, dengan angin ini, angin itu, bisa saja tiba-tiba dengan gempa bisa saja terjadi begitu ya. Tapi maaf, jangan salah paham. Apa yang terjadi di negara kita ini, ada gempa, ada ini, itu ujian dari Allah. Mudah-mudahan bukan peringatan dari Allah, tapi ujian dari Allah kepada bangsa yang sedang membangun. Ujiannya macam-macam. Ini hendaknya dipahami. Maka untuk itu kita hendaknya tetap tidak berputus asa, tidak mengenal menyerah untuk membangun bangsa dan negara kita, manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta Radio Kayu Manis di Jakarta, demikian diterangkan oleh Allah betapa kekuasaan Allah yang mutlak ini. Ya maaf kalau sudah cerita tentang laut gitu kan, yang diingat oleh bangsa Indonesia dan itu sebagai trauma, luka jiwa yang hebat sekali tentang kapal Tampo Mas 2. Dengan tenang-tenang mereka
Tahu-tahu siapa yang mengira? Ya. Mobil dengan tenang dibawa, mobil baru lagi hebat. Bisa saja Allah mendadak membuat macam-macam. Sebab itulah ya, kita tenang sedang menikmati hidup. Ya Allah kayak apa? Bisa mendadak sakit, mendadak macam-macam. Mati bisa. Ini sudah sampai batas akhir. Bu Aflus bilang mati mendadak. Ada bisa itu ya. Nah, sebab itulah mengingat hal yang semacam ini, maka mari kita hendaknya ini peringatan bagi kita ya, bahwa Allah itu akan memberikan kepada kita peringatan yang semacam itu. Saya persilakan ya, kalau orang sudah mulai ingkar adalah demikian. Dalam surah yang ke-17, surah Al-Isra ayat 68, Allah berfirman, afa amintum ayaksifa bikum hanibal bari, yang maknanya, apakah kamu merasa aman, kata Allah, dari hukuman Tuhan? Apa kamu akan merasa aman dengan hukuman Tuhan yang menjungkir balikan sebagian daratan bersama kamu? Akan kamu merasa aman dengan itu? Yang mana Allah merasa aman dengan hukuman Tuhan yang Allah mampu untuk menjungkir balikan ya bumi ini sewaktu-waktu. Lalu selanjutnya, ayursilah alaikum hasiba, dan dia bisa mengirimkan kepada kamu hujan batu, hujan kerikil. Summa la yatajidu lakum wakila. Kemudian kamu dalam menghadapi itu, kamu tidak akan menjumpai penolong dan pelindung. Kamu tidak akan mendapat, kalau Allah sudah menghendaki demikian ini, pelindung tidak akan ada. Dan di sini lebih jelas dikatakan oleh Allah, summa, kemudian la tajidu, kamu tidak akan menjumpai. Tajidu fi'il mudhari, jamak untuk mukhatab kepada orang kedua. Kamu tidak akan menjumpai lakum, bagimu wakilah, pelindung. Maka Allah kalau sudah mendatangkan murkanya sudah datang, peringatannya sudah datang, laknatnya sudah datang, apalagi azabnya datang, di saat itu penolong tidak akan ada lagi. Sebab apa? Yang mau menolong juga nyingkir sendiri. Gambarkan ketika orang sudah sekaratul maut. Ayo. Ya, kalau orang sudah sekarat, siapa yang mau nolong? Miring kanan, miring kiri. Ya Allah, ya Allah. Sulit sekali roh keluar. Temannya mulai mundur satu persatu. Wakila man raq, dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. Dan ditanyakan kepada orang itu, siapa lagi yang akan bisa menolong engkau? Siapa lagi yang dapat menjampi engkau, mengobati engkau? Sekarang siapa? Dulu kamu sombong, disuruh sholat, nggak perlu sholat, yang penting fulus. Dulu kamu disuruh ngaji, nggak usah ngaji, pokoknya kelakuan baik. Kamu mengatakan begitu. Kamu banggakan uangmu, kamu banggakan teman-temanmu. Datangkan temanmu, datangkan hartamu untuk mempertahankan nyawamu. Wakil man raq. Di saat sakit terus mau dicabut, dibangkit oleh Allah semacam ini. Siapa lagi mau menolong? Ini contoh konkret saja. Begitu pula, karena Allah sudah mendatangkan sesuatu peringatan kepada kita, satu pun gak ada yang bisa menolong. Orang sendiri, yang lain menjingkir. Teman yang biasa dulu satu geng sama-sama, biasa tender sama-sama, ini ada tender sekarat, nyingkir. Mundur teratur. Kalau soal sekarat, aku mundur katanya. Nah, inilah Allah. Tidak ada. Summa la tajidu lakum wakila. Summa, kemudian la tajidu, tidak akan kamu mendapatkan, menjumpai lakum, bagi kamu wakila. Tidak ada yang sanggup nolong lagi. Sebab itu jangan suka hartamu tidak dapat menolong, tidak dapat jadi wakil. Temanmu tidak dapat jadi wakil.
Doktermu saja sudah menyerah, mau dibawa pulang boleh, di sini terus boleh. Ya Allah ya Rabb, kalau sudah begini keadaannya, siapa yang nolong? Nah, inilah, jadi maaf, cara memberi peringatannya sampai mepet bener loh Allah ini. Mepet tuntas. Kok nggak mau ingat? Ya sudah, memang sudah. Memang ya Allah ya Rabbi. Jadi sudah tidak salah semua orang yang mengingatkan kita karena perintahnya sudah disampaikannya. Baik, sampai ayat ini Allah masih menunjukkan pamer kekuasaannya bahwa akulah ya yang memegang al-muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku, kan gitu dah. Maha berkah Allah, maha mempunyai sesuatu hikmat yang banyak di alam ini, di mana segala kekuasaan al-muluk biyadih, di tangan Allah. Sebab ini banyak orang kalau sudah ya hidupnya agak kepepet-pepet baca surat Tabarak, baca surat Al-Muluk. Biar baca surat Muluk kalau kelakuannya nggak cocok itu juga berat juga ya. Itu ya tindak perbuatan kita hendaknya cocok pula dengan apa. Insya Allah, Allah artinya bertobat terus baca surat Al-Muluk lalu diamalkan, Allah akan menolong. Itulah bahwanya kadang-kadang suka orang berbuat keliru ini itu nggak mau tobat tapi baca muluk, baca surat Waqiah untuk bayar hutang. Kan begitu maksudnya. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, maka ini kita berhati-hati dalam menghadapi nikmat. Jangan sampai kita menjadi keder karena nikmat ya. Nah, sebab kebanyakan demikian ini. Ayat yang ke-18 Allah berfirman, walaqad kadzdzaba alladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sesungguhnya umat-umat yang terdahulu sebelum mereka benar-benar telah mendustakan. Walaqad kadzdzaba, dan sesungguhnya telah mendustakan siapa? Alladzina min qablihim, umat-umat sebelum mereka, sebelum orang-orang kafir Quraisy. Sudah banyak umat yang mendustakan. Fakaifa kana nakir. Maka kamu nanti bisa memperhatikan bagaimana akibatnya peringatanku ini nanti. Kamu lihat umat-umat dulu banyak yang ingkar. Umat Nuh menentang Nuh, dikasih ingat malah ngejek. Nuh dianggap sinting. Di tepi gunung, di tepi sana kok membuat perahu. Mau apa perahu itu? Nah, akal manusia hanya sampai di situ. Ya lupa bahwa Allah bisa membuat banjir di pegunungan. Ini nyangkut teknologi perahu waktu itu. Nah sekarang mestinya bukan hanya perahu kan. Dengan membuat perahu itu, mesti perahu dia menurut logika dia, perahu mestinya di laut. Lah kok Nabi Nuh membuat perahu di gunung dekat sana? Mau ada apa dekat padang pasir lagi? Buat apa perahu? Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan. Dan dengan itu ia taat sebagai nabi utusan Allah, taat. Umatnya mengejek. Sejak kapan Nuh mulai gila? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta radio Kayu Manis di Jakarta ya. Bagaimana kok bisa begitu? Perahu dibuat di gunung. Akal manusianya sampai di situ. Diejek Nuh. Yang ngejek tidak hanya tetangga, kerabat, tidak hanya kerabat, istri dan anaknya. Kamu lihat tahu dulu apa akibatnya pada Nuh? Kena banjir bandang. Kelep. Sampai anaknya dipanggil Kan'an, namanya Kan'an anaknya. Kesini nak, kesini. Enggak ayah, ia punya tujuan hidup sendiri. Si anak bantah, tenggelam dimakan banjir. Nabi Nuh menangis, ini anakku. Digertak oleh Allah. Nuh, bukan anakmu dia.
memang garisnya demikian. Baiklah, kayak apa zamannya kaum Samud ya. Kaum Samud itu ya. Samud berapa melawan nabinya ya. Kaum Samud itu bagaimana ya kaum Samud mendustakan Nabi Saleh. Disapu oleh Allah pakai angin puyuh. Kan bagaimana kaum Ad mendustakan Nabi Hud. Bagaimana Fir'aun mendustakan Musa alaihissalam dengan Harun alaihissalam. Fir'aun dengan pasukannya ditenggelamkan di Red Sea, Laut Merah. Ini kayak Allah seolah-olah di sini mana? Ama masih kurang yakin kamu dengan sejarah itu. Masih kurang lengkap kekayaan sejarah untuk mengingatkan engkau. Maka marilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, di sini yang dikatakan fakaifa kana nakir. Ya, nakir itu kalau dianu ya orang yang ingkar gitu, dari kata ingkar ya, ingkar. Dan perhatikan bagaimana akibatnya orang yang ingkar, yaitu di mana Allah sendiri ingkar kepada perbuatanmu yang jelek. Maksudnya aku mengingkari perbuatanmu yang jelek, aku ingkar. Kamu nggak tahu akibat keingkaranku kepadamu. Kalau kamu ingkar, aku juga ingkar, dan ingkarku lebih gawat daripada ingkarmu. Kalau manusia ingkar kepada Allah, tidak mendatangkan kerugian kepada Allah. Tapi kalau Allah sudah mengingkari umatnya, ya, habis rahmat, habis nikmat. Kalau engkau ingkar, tidak percaya pada kekuasaanku, kalau kamu anggap aku tuh tidak punya kekuasaan. Matahari tetap terbit dari timur. Kekuasaan Allah tidak menurut permusyawaratan manusia. Tidak ditentukan oleh musyawarah manusia kekuasaan Allah. Nah, disinilah ya. Maka kalau kamu ingkar, silakan. Aku tidak rugi sak peser pun. Tapi kalau aku sudah ingkar kepada kamu, rahmat tidak turun, kamu makin sesat. Baik. Maka marilah, mudah-mudahan ya, dengan pengajian kita yang demikian ini, makin meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu implementasi, satu perwujudan daripada bangsa kita sebagai bangsa Indonesia konsekuen dengan ketuhanan yang maha esanya. Maka kita amalkan, kita wujudkan untuk taat dan beriman kepada Allah, sehingga nikmat yang dicurahkan oleh Allah dari langit dan dari bumi akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur atas nikmat itu, pasti akan aku tambah. Surat Ibrahim ayat 7. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa sesungguhnya kalau kamu benar-benar kufur nikmat, di mana nikmat dipakai untuk maksiat, sesungguhnya siksaku keras sekali. Maka mari kita bersyukur hingga mudah-mudahan cita-cita kita tercapai semua. Dengan memohon hidayah dan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.